Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Eka Yusmanisari, SSTMKes, NUPTK 553726632300203. Saya adalah salah satu dosen tetap di Prodi D3 Fisioterapi Stikes Ar-Rahma Mandiri Indonesia. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Massage dan Fisioterapi Kecantikan yang berbobot 2 SKS. Capaian pembelajaran lulusan program studi, sikap dan tata nilai. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika, berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan kemajuan perubahan berdasarkan Pancasila. 3. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain, kerjasama dan memiliki kepekaan sosial, serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuaraan dan kewirausahaan yang beridentitas bela negara. CPL kedua, penguasaan pengetahuan. 1. Menguasai konsep teoritis pada bidang keilmuan fisioterapi dasar, ilmu gerak manusia, fisioterapi yang berkaitan dengan kesehatan manusia secara umum, yang berkaitan dengan gerak dan fungsi, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. 2. Menguasai konsep teoritis tentang sistem pelayanan kesehatan nasional dan pengetahuan faktual tentang legalisi fisioterapi serta batasan-batasan kewenangan fisioterapi. 3. Menguasai konsep teoritis pelaksanaan praktek fisioterapi inti, yaitu fisioterapi muskuloskeletal, fisioterapi neuromuskular, fisioterapi kardiovaskulpulmonar, dan ilmu gerak sepanjang rentang kehidupan menggunakan teknik fisioterapi dan ilmu-ilmu gerak manusia yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok. 4. Menguasai konsep teoritis teknik penyuluhan kesehatan berkaitan dengan promotif dan preventif yang berkaitan dengan gerak dan fungsi. 5. Mampu menguasai konsep teoritis yang menyajikan beberapa alternatif solusi dalam iptek, laboratorium biomedik dasar, komunikasi, psikologi sosial yang berhubungan dengan masalah gerak dan fungsinya yang diperlukan sebagai dasar pelayanan fisioterapi. 6. Menguasai konsep teoritis teknik menegakkan diagnosis asuhan fisioterapi. 7. Menguasai konsep teoritis komunikasi terapeutik. 8. Menguasai konsep teoritis metode penelitian ilmiah. 9. Menguasai konsep teoritis fisioterapi muskuloskeletal sebagai implementasi beridentitas bela negara. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini adalah mata kuliah Massage dan Fisioterapi Kecantikan merupakan mata kuliah keahlian yang membekali mahasiswa dengan konsep teoritis dan berketerampilan praktis mengenai teknis pemijatan serta aplikasi terapi kecantikan dari perspektif fisioterapi. Perkuliahan ini menggunakan metode blended learning dan contextual instruction untuk memastikan mahasiswa mampu memahami dasar ilmiah sekaligus menguasai prosedur intervensi secara aman dan terukur. Indikator kemampuan mahasiswa yang diharapkan adalah 1.
mahasiswa dinilai mampu melakukan persiapan awal secara komprehensif sebelum melakukan tindakan. 2. Mahasiswa dinilai mampu mengaplikasikan tindakan intervensi massa secara teknis dan aman pada anggota gerak bawah. 3. Mahasiswa dinilai mampu menyelesaikan sesi perawatan dengan profesional. Materi pembelajaran mata kuliah ini adalah 1. Memberikan pemahaman mengenai langkah-langkah standarisasi sebelum intervensi fisioterapi dimulai untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan. 2. Melatih keterampilan motorik, kepekaan palpasi, dan penerapan ilmu anatomi pada anggota gerak bawah. 3. Mengajarkan penyelesaian akhir perawatan secara profesional dan higienis. Adapun sistem pembelajaran pada mata kuliah ini biasanya yang saya lakukan terdiri dari 5 tahapan. 1. Pada pertemuan pertama, saya menjelaskan deskripsi mata kuliah pokok bahasan, isi RPS, kontrak perkuliahan, dan kesepakatan bersama antara dosen dengan mahasiswa seperti kehadiran, kedisiplinan, tugas, dan penilaian, agar dapat membantu mahasiswa untuk menyusun strategi pembelajaran sehingga kedepannya mahasiswa mendapat nilai sesuai yang diharapkan. 2. Pada awal pembelajaran di pertemuan kedua dan seterusnya, saya akan menjelaskan pokok bahasan dan indikator hasil pembelajaran serta mereview kembali materi pertemuan sebelumnya. 3. Di sini mahasiswa selalu diberi kesempatan untuk berinteraksi dan berpartisipasi aktif dalam diskusi agar dapat terjadi komunikasi dua arah. 4. Memberi latihan baik secara mandiri ataupun berkelompok untuk mengecek sejauh mana pemahaman mahasiswa. Adapun sistem pembelajaran pada mata kuliah ini biasanya yang saya lakukan terdiri dari 4 tahap. 1. Pada pertemuan pertama, saya menjelaskan deskripsi mata kuliah, pokok bahasan, isi RPS, kontrak perkuliahan, dan kesepakatan bersama antara dosen dengan mahasiswa seperti kehadiran, kedisiplinan, tugas, dan penilaian, agar dapat membantu mahasiswa untuk menyusun strategi pembelajaran sehingga kedepannya mahasiswa mendapat nilai sesuai yang diharapkan. 2. Pada awal pembelajaran di pertemuan kedua dan seterusnya, saya akan menjelaskan pokok bahasan dari indikator hasil pembelajaran serta mereview kembali materi pertemuan sebelumnya. 3. Di sini mahasiswa selalu diberi kesempatan untuk berinteraksi dan berpartisipasi aktif dalam diskusi agar dapat terjadi komunikasi dua arah. 4. Memberi latihan baik secara mandiri ataupun berkelompok untuk mengecek sejauh mana pemahaman mahasiswa. Metode yang digunakan dalam mata kuliah ini berupa ceramah, contextual learning, diskusi, responsi, hingga studi kasus. Sedangkan aspek penilaiannya adalah presentasi 5%, tugas 10%, UTS 40%, UAS 45%. Dalam memberikan massage kepada pasien, maka mutu pelayanan sangat perlu diperhatikan untuk mendukung hal tersebut. Salah satu tridharma dalam perguruan tinggi saya melakukan penelitian dan pengabdian, yakni hubungan kerja dengan loyalitas perawat di ruang IGD RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan. Saya menjunjung tinggi etika profesi, menjaga integritas akademik, dan terus belajar agar menjadi dosen yang relevan dan inspiratif. Kedepan, saya berkomitmen meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan lanjut, kolaborasi riset, dan bimbingan yang lebih bermakna bagi mahasiswa. Demikian pernyataan diri saya. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah massage dan fisioterapi kecantikan. Sebelum gue melakukan pembelajaran seperti biasa, kita absen dulu ya nak. Abelia Ika, Anggun, Ayesa, Hadir Bu. Haniatul, Hadir. Indah Alfi, Hadir. Indi Dwi, Nurul Nadifa, Hadir. Suhaila. Oke, belum gue akan melanjutkan materi hari ini.
WK mereview dulu evaluasi pembelajaran yang kemarin ya. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara melakukan palpasi yang benar sebelum melakukan masas pada otot yang mengalami spasme? Ayo, siapa yang ingat? Saya, Bu. Oke, Walda, berdiri. Izin menjawab, Bu. Palpasi dilakukan dengan memposisikan pasien dengan rileks agar ototnya rileks. Palpasi dilakukan menggunakan ujung jari. Kita mencarinya di titik, merabahnya di titik spasme atau trigger point-nya. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, kita akan melanjutkan materi hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang terapi masas pada lower limb. Masas lower limb adalah teknik manipulasi jaringan lunak yang bertujuan untuk meredakan nyeri otot dan mempercepat pemulihan. Yakni kemudian panah, besi, dan telapak kaki. Seperti itu ya. Lower limb ini adalah anggota gerak bagian bawah, jadi dari panggul sampai ke kaki. Anatomi lower limb ada tulang, ada sendi dan otot. Untuk tulang, berarti ya, tulang itu terdiri dari pelvis. Pelvis itu adalah bagian panggul. Kemudian femur. Femur itu paha. Kemudian ada patella. Patella itu duduk. Ya. Kemudian tibia. Tibia itu tulang bagian depan yang dekat ini itu tibia. Untuk fibula yang bagian kecil. Kemudian tarsal itu di tulang di engkel dan gerakan itu ya. Kemudian mata tarsal itu di punggung kaki. Kemudian untuk palak adalah dari kaki. Kemudian bagian sendi. Kemudian sendi lutut, sendi joint, dan sendi pergelangan kaki, ankle joint. Kemudian otot. Nah, ini otot. Otot yang pertama adalah gluteus maximus, bagian belakang, ya, anak atau disebut dengan bokong. Kemudian quadriceps. Nah, ini paha, bagian depan. Kemudian hamstring. Betis bagian belakang, kemudian soleus bagian depan, kemudian tibialis anterior dan posterior depan dan belakang. Indikasi dan Oke, sekarang lanjut teknik masas lower limb ada 5. Yang pertama adalah teknik F-Murray, yaitu usapan, bisa dari bawah ke atas, bisa dari atas ke bawah, di bolak-balik, bisa dari atas ke bawah ke atas juga bisa. Kemudian teknik Petricek. Petricek itu adalah teknik masas yang dilakukan dengan cara mencubit dan menekan, ya. Kemudian teknik friction, ya, adanya tekanan, kemudian dilakukan putaran searah dengan jarum jam. Kemudian tapo temen. Nah, tapo temen di sini ada 3 caranya. Yang pertama adalah menggunakan caping, ya, sedikit tekuk gini. Kemudian hacking menggunakan ulnar, ya,
kemudian freezer kit menggunakan jari, ujung jari, ya, untuk melakukan tekanannya. Kemudian terakhir adalah teknik vibration. Nah, vibration ini adalah sedikit getaran, ya, digetarkan. Kemudian pengemasan. Jadi pengemasan di sini pertama yaitu menenangkan pasien setelah sesi effluent akhir. Jadi kalau sudah selesai dilakukan pengusapan terakhir, yang paling terakhir kita menenangkan pasien. Kemudian membantu pasien berganti posisi tubuh. Yang awal pasiennya di punggung, ya. Setelah di punggung dari atas sampai bawah baru kita ganti posisinya. Kemudian melakukan pencatatan respon pasien untuk evaluasi. Bagaimana respon pasien atau klien setelah dilakukan masas. Kemudian kita lakukan edukasi. Nah, edukasinya itu selama bekerja pastikan duduk dengan posisi yang baik, bahu rileks dengan bawah sejajar meja menggunakan sandaran kursi, kemudian mengatur tinggi meja dan kursi agar sesuai dengan tubuh pasien. Kemudian setiap 30 menit sekali istirahat 2 menit untuk peregangan tubuh. Ya, jadi perlu rileks juga. Kemudian setelah itu membersihkan peralatan tadi yang kita gunakan. Setelah itu menulis rencana terapi berikutnya. Wajib setelah kita melakukan masas akan dilakukan tindakan rencana selanjutnya. Terapi membersihkan diri dan relaksasi jari setelah melakukan terapi. Setelah itu baru kita yang membersihkan diri, kita melakukan cuci tangan, kemudian kita juga merilekskan jari-jari kita. Nah, ada kesimpulannya dalam melakukan terapi masas, tahapan persiapan, observasi dan pelaksanaan dan pengemasan harus diperkirakan oleh terapis, ya. Jadi kita harus tahu. Yang selanjutnya adalah tahap persiapan buku, hanya mempersiapkan peralatan dan pasien, terapi lingkungan dan aspek etika masas. Yang ketiga adalah observasi dan pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui bahwa pasien tidak dalam posisi kontraindikasi. Jadi pasien yang ada kontraindikasi yang tidak boleh dilakukan masas. Yang keempat adalah urutannya. Urutannya ada effluent, petrisek, tahu temen, ya. Kemudian di mana pemilihan subteknik disesuaikan dengan tujuan dan lokasi tubuh yang akan diterapi. Jadi bagian mana yang terjadi spasme atau nyeri otot. Nah, dalam pelaksanaan terapi sebaiknya mengatur posisi tubuh agar penggunaan tenaga tubuh untuk gerakan pengusapan juga efisien. Kita sendiri juga harus memposisikan, tidak langsung hanya memijat saja. Karena posisi kita juga akan menentukan terapis kita terhadap pasien, ya. Kemudian yang terakhir adalah pengemasan yang berfokus pada transisi pasien agar merasa nyaman pasca dilakukan terapi, edukasi dan pasien melakukan pencatatan serta kebersihan lingkungan dan terapis. Oke, terima kasih untuk pembelajarannya hari ini yang disampaikan Bu Eka mulai dari awal sampai akhir tadi. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Oke, Mbak Abel silakan berdiri. Apakah boleh teknik masas yang dijelaskan tadi bisa dicontohkan? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Oke, pertanyaan bagus. Jadi Mbak Abel bertanya apakah teknik tadi bisa kita praktekkan. Seperti itu ya? Oke, ini sudah saya siapkan untuk teknik lower limb, yaitu gerak tubuh bagian bawah. Bahwasanya teknik yang pertama adalah effleurage tadi pengusapan. Jadi kita mengusap mulai dari bawah sampai ke atas. Tekniknya seperti ini mengusapnya, ya. Jadi bisa begini atau kita selaku terapis bisa seperti ini. Nah, seperti ini. Jelas? Jelas. Nah, yang kedua adalah petrisek, ya. Petrisek itu adalah meremas dan mencubit. Contohnya seperti ini, diremas dan dicubit, diremas dan dicubit, meremas dan dicubit. Jelas? Jelas. Kemudian yang ketiga adalah friction. Friction ini adalah tekanan dalam menggunakan ibu jari.
ya. Contohnya bisa seperti ini. Kalau di bagian punggung kaki bisa di sini juga seperti ini. Jadi meremas dalam kemudian diputar searah dengan jarum jam. Yang keempat adalah tapo temen. Jadi tapo temen ini ketukan ringan, ya. Bisa dengan kita cekung tangannya, bisa seperti ini. Coba ini kakinya saya berdirikan ya. Jadi bisa seperti ini. Kemudian itu caping ya. Kemudian ada hacking menggunakan ulnar. Jadi kekuatannya di pangkal ini ya, samping. Kemudian bisa menggunakan finger trip. Jadi finger trip itu gini, menggunakan ujung jari ketukannya. Yang terakhir adalah vibration. Jadi adanya getaran, tangannya bisa ke samping, ke kanan dan ke kiri. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Bisa dipahami? Jadi adanya getaran ya kalau vibration itu ya. Jadi bergetar. Bisa dipahami? Bisa. Untuk yang lain bisa dipahami? Bisa. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mohon kerjasamanya, tetap belajar. Minggu depan Bu Eka akan melakukan evaluasi lebih lanjut. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.